Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membagikan 5 tips untuk membuat pola crochet atau knitting. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, ini cocok banget nih buat teman-teman pemula yang pengen banget untuk bikin pola sendiri nih. Baik dalam bidang crochet maupun knitting. Nah, di sini saya akan memberikan 5 tips nih gimana caranya supaya teman-teman itu bisa membuat pola sendiri. Nah, kita akan langsung mulai ya. Yang pertama adalah teman-teman harus mencari ide awalnya nih. Nah, ide awal ini bisa dari mana aja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ide itu ketika melihat lingkungan sekitar, atau habis nonton film, baca buku, atau sekedar scrolling-scrolling di Pinterest dan Google itu bisa menambahkan ide-ide teman-teman. Nah, kumpulkan ide-ide teman-teman dan kemudian tuangkan itu dalam bentuk sketsa. Jadi bisa berupa gambar atau bisa berupa potongan-potongan gambar gitu ya. Nah, itu juga akan berpengaruh, teman-teman juga harus menentukan warnanya. Jadi color range mana yang teman-teman mau pakai. Nah, yang kedua adalah setelah ide itu ada dan sketsanya juga udah jadi nih. Ini adalah hal yang menurut saya itu paling menyenangkan. Itu adalah memilih benang yang cocok untuk project teman-teman. Jadi memilih benang ketika teman-teman untuk bikin project wearables gitu ya. Teman-teman bisa searching tuh memilih benang dengan komposisinya yang teman-teman suka gitu ya. Ini juga berlaku untuk amigurumi, teman-teman mau bikin sebesar apa itu tentukan dengan benangnya. Misalnya teman-teman mau menggunakan benang katun atau milk katun atau soft katun. Nah, itu semua teman-teman searching dulu, riset dulu dan tentukan benang yang paling pas untuk project teman-teman. Nah, yang ketiga nih, ini juga langkah yang menurut saya itu penting banget. Jadi setelah teman-teman menentukan nih jenis benang apa yang akan digunakan di desain teman-teman, usahakan membuat swatches-nya atau gauge nih teman-teman. Ini penting sekali karena teman-teman kalau misalnya mau bikin pola-pola wearables, itu teman-teman harus menentukan ukurannya nih. Kira-kira saya dalam 10 cm kali 10 cm itu mendapatkan berapa stitches kali berapa row. Nah, itu penting banget nih teman-teman karena dari situ teman-teman nanti bisa membuat patokan untuk desain teman-teman. Ini juga berlaku untuk amigurumi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan benang yang besar dengan benang yang kecil itu pasti hasilnya berbeda. Jadi usahakan harus selalu membuat swatches atau gauge-nya ya. Lanjut kita yang keempat. Jadi setelah ide udah ada, benangnya udah ditentukan dan swatches juga udah dibikin. Nah, sekarang saatnya untuk membuat projectnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa merajutnya nih baik itu dengan crochet atau knitting. Dicoba aja nih kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, nanti di sini juga teman-teman akan menemukan beberapa revisi mungkin dari desain yang awal gitu ya. Jadi tapi nggak terlalu banyak sih. Biasanya revisinya itu hanya dalam bentuk ukuran aja atau volumenya. Nah, ini adalah proses yang penting. Jadi ketika teman-teman merajut, teman-teman harus usahakan untuk mencatat step by step-nya ya. Nah, yang kelima nih, ini adalah tahap akhir nih teman-teman dalam membuat desain pola. Jadi menyambung dari step yang nomor 4 tadi, ketika teman-teman merajut itu harus selalu menulis step by step-nya. Nah, langkah yang kelima ini adalah teman-teman sudah harus menyusun pola yang secara rapi nih. Itu lengkap dengan abbreviation-nya atau singkatan-singkatan, kemudian dengan materialnya. Jadi teman-teman membutuhkan berapa gulung benang, menggunakan jarum ukuran berapa, kemudian supplies yang digunakan itu apa. Kalau misalnya amigurumi mungkin ada safety eyes, ada tapestry needle, semuanya itu harus dicatat secara lengkap nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kadang misalnya nggak pede gitu ya, apakah udah bener nih tulisan pola saya ini udah rapi atau belum. Teman-teman bisa melihat nih contoh-contoh pola di pola-pola gratis yang ada di website. Nah, di situ akan teman-teman bisa lihat tuh step by step-nya cara membuat pola, susunannya seperti apa. Teman-teman mungkin bisa mempelajari dari situ dan mengaplikasikannya ke desain pola teman-teman sendiri. Nah, ada bonus tips lagi nih teman-teman. Teman-teman bisa mengadakan pattern test untuk pola desainnya teman-teman itu ya. Bisa melalui langsung teman-teman bagikan aja ke teman-teman perajut gitu ya. Atau bisa juga diunggah di sosial media, baik itu di Instagram maupun YouTube. Jadi nanti teman-teman perajut lain itu bisa apply menjadi pattern tester teman-teman. Jadi membuat desain pola itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan seru ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga bisa menambah skill gitu ya dan memperdalam ilmu teman-teman membuat pola-pola yang bagus. Oke, itu tadi 5 tips untuk membuat desain pola sendiri. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!